Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Ibu Siva Pramudita Fadilah, SSTM, KM selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi Referensial yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi kali ini. Perkenalkan, saya Benaya sebagai moderator kelompok 6. Adapun anggota dari kelompok selain saya yaitu Benaya Michael Wijaya sebagai moderator, Muhammad Agil Hamid sebagai editing, Raihan Aidar Ajis sebagai membuat PPT, Rangga sebagai mengolah hitungan SPSS plus materi satu, Syahrul Gunawan mengolah data hitungan Excel dan pemateri 2. Langsung saja kita bahas penyampaian materi yang pertama disampaikan oleh teman saya yaitu Rangga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rangga. Ingin menjelaskan materi yang pertama, penjelasan, pengertian umum. Regresi linear sederhana adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel dalam bentuk fungsional. Dua variabel tersebut adalah variabel dependen yang simbolnya Y atau disebut juga dengan variabel respon dan variabel independen yang simbolnya X atau disebut juga dengan variabel prediktor atau variabel penjelas. Skala data yang digunakan dalam regresi linear sederhana adalah interval atau rasio. Rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Keterangan Keterangannya Y variabel dependen atau variabel terikat dan X sama dengan variabel independen atau variabel bebas dan A konstanta nilai dari Y apabila X kurang 0. B koefisien regresi pengaruh positif atau negatif. Dan yang ketiga manfaat. Salah satu kegunaan regresi adalah untuk memprediksi atau meramalkan nilai suatu variabel, misalnya masa depan pada tingkat pendapatan tertentu. Variabel bebas dan terikat regresi linear sederhana. Dependent variabel atau variabel tak bebas yang simbolnya Y. Terus variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain diasumsikan bersifat random atau stochastik. Yang kedua independent variabel atau variabel bebas yang simbolnya X. Variabel yang nilainya ditentukan secara bebas. Variabel yang diduga mempengaruhi variabel tak bebas diasumsikan bersifat fixed atau non-stochastik. Syarat Y berjenis data kuantitatif, X berjenis data kuantitatif atau kualitatif kategorik. Konsep dasar regresi linear sederhana. Pada nilai X tertentu akan terdapat banyak kemungkinan nilai-nilai Y akan terdistribusi mengikuti suatu fungsi peluang tertentu distribusi normal dengan nilai rata-rata E yang simbolnya Y dan nilai varian sigma kuadrat tertentu. Nilai rata-rata E yang simbolnya Y diasumsikan berubah secara sistematik mengikuti perubahan nilai X yang digambarkan dalam bentuk garis linear. Nilai varian kuadrat pada setiap nilai X akan sama. Prosedur penting dalam regresi linear sederhana.
Dalam prosedur regresi, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi model dengan menggunakan scatter plot, diagram pencar, yang berguna untuk mengidentifikasi model hubungan antara variabel X dan Y. Bila pencaran titik pada plot ini menunjukkan adanya suatu kecenderungan atau tren yang linear, maka model regresi linear layak digunakan. Setelah itu dapat dilakukan estimasi terhadap parameter model. Model regresi linear sederhana. YI sama dengan B tambah B1 XI tambah EI yang bisa disebut excellent. Ya, ya, keterangannya YI merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke I. B dan B1 merupakan parameter model. Dan yang ketiga, EI yang bisa disebut excellent merupakan komponen error, pengaruh variabel bebas lain selain variabel X. XI adalah nilai variabel bebas X pada observasi ke I. N adalah banyaknya data observasi atau sampel. Asumsi regresi sederhana. Beberapa asumsi regresi linear sederhana. YI, variabel tak bebas, dependent variabel, merupakan random variabel bersifat stokastik. XI, variabel bebas, independent variabel bersifat fixed atau non-stokastik, bukan merupakan random variabel. Tanda kurung EI atau excellent sama dengan 0. Selanjutnya sama tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, EJ sama dengan EI kuadrat sama dengan to 2 to kuadrat. Untuk I sama dengan J bisa disebut homo skedastik. EI EJ sama dengan, untuk I tidak sama dengan J bisa disebut non autokorastik. EI yang bisa disebut excellent merupakan random variabel yang terdistribusi bebas dengan identik mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variabel to 2. Metode estimasi yang digunakan pada regresi linear sederhana adalah metode kuadrat terkecil atau least squares method dengan prinsip meminimalkan sifat-sifat estimasi least square. Jika semua asumsi yang diberlakukan terhadap model regresi terpenuhi, maka menurut suatu teorema Gauss-Markov theorem, estimator tersebut akan bersifat blue base linear updated estimator. Base terbaik mempunyai varian yang minimum linear dalam variabel random Y, dan unbase tak bias. Selanjutnya estimator tersebut akan unbias linear dan mempunyai varian yang minimum di antara semua estimator, unbias, dan linear yang lain. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarul. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarul Gunawan yang akan menjelaskan kasus penelitian dari kelompok kami, yaitu
dari penelitian toko sembako Muhammad Adiarsa. Untuk judulnya sendiri yaitu pengaruh harga beras terhadap permintaan pada toko sembako Muhammad Adiarsa pada bulan Oktober 2022. Berikut merupakan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan menggunakan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS yang sudah terinstall di dalam laptop. Setelah itu, kita klik pada bagian bawah ini ya, variable view, isi rules sesuai data yang telah diteliti. Selanjutnya, klik data view pada bagian bawah, lalu masukkan data yang sudah ada. Data yang tadi ya, data penelitian. Selanjutnya, masukkan variabel harga, variabel permintaan pada kolom dependen, klik OK. Jika sudah keluar hasilnya atau outputnya, maka kita sudah bisa melihat hasil penguji data yang kita peroleh. Baik, sebelum ke perhitungannya, dalam regresi linear sederhana terdapat 3 rumus. Yang pertama, persamaan. Rumusnya Y sama dengan A ditambah BX. Untuk koefisien korelasi, R sama dengan 0 tidak lebih dari 1. Terdapat 2 arah, yaitu apabila positif yang artinya searah, negatif artinya berlawanan arah. Untuk rumusnya yaitu ada R sama dengan N dalam kurung sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Dalam tabel kekuatan, yang artinya sebelah kanan positif ke sebelah kiri negatif. Tabel kekuatan R tidak lebih dari 1. Untuk koefisien determinasi R kuadrat sama dengan R dikali 100%. Ketentuannya, jika sig lebih kecil 0,05, maka ada pengaruh X terhadap Y. Jika sig lebih besar 0,05, maka tidak ada pengaruh X terhadap Y. Untuk rumusnya bisa dilihat sendiri ya. Lanjut ke perhitungan persamaan. Di sini ada rumus pertama. Kita sebelum mencari persamaannya menghitung B-nya terlebih dahulu, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Dalam data kelompok kami dihasilkan atau diperoleh sebesar 1,65. Lanjut untuk A. Rumusnya sigma Y dibagi N dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Maka diperoleh 8,5 atau 8,50. Lanjut ke rumus persamaan. Y sama dengan A ditambah BX. Sebelumnya tadi udah ini ya, dalam pembuktian SPSS sudah terbukti, maka untuk nilai yang B-nya itu konstannya itu 1,639, bisa dibulatkan menjadi 1,64, dan untuk A-nya itu harga 8,46 atau dibulatkan 8,5. Maka persamaannya yaitu Y sama dengan 8,50 ditambah atau positif 1,64X.
Lanjut untuk koefisien korelasi 0 yang tidak lebih dari 1. Untuk rumusnya, R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X yang dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. N dikali Y, N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Dalam kelompok kami dihasilkan atau diperoleh sebesar dihasilkan 0,086. Untuk itu pembuktian SPSS-nya dalam model summary terdapat 0,865 yang dibulatkan menjadi 0,86. Dari hasil ini dapat dilihat ya, untuk hasilnya positif dalam tabel kekuatan berada di sebelah kanan di sini ya. Maka arahnya positif, kekuatannya korelasi kuat. Untuk kesimpulannya, korelasi harga beras terhadap permintaan konsumen merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika harga beras naik, maka permintaan konsumen pun akan naik. Lanjut. Untuk koefisien determinasi, rumusnya R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma X yang dikuadratkan per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Dia hasilkan tadi untuk R-nya yaitu 0,85. Langsung kita masukkan ya. R kuadrat sama dengan 8 R kuadrat sama dengan 0,86 dikuadratkan dikali 100%. Maka jumlahnya 73,96%. Dan untuk sisanya 73,96% dikurangi 100% terdapat minus 26,04. Untuk pembuktian SPSS-nya yaitu ini R square terdapat 0,748. Untuk kesimpulannya pengaruh harga terhadap permintaan beras sebesar 73,96%, sedangkan sisanya 26,04 permintaan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kami teliti. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau pemaparan yang kurang jelas. Dan terima kasih telah menyimak presentasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.